Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bersama Bupati Nunukan Asmin Laura melakukan kunjungan ke proyek pos lintas batas negara atau PLBN Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara. Proyek PLBN Labang ini dikerjakan kontraktor pelaksana PT Adikarya Departemen Infrastruktur 2 dengan nilai pembangunan PLBN mencapai 210 miliar rupiah. Zainal Arifin mengungkapkan keinginannya agar pembangunan PLBN Labang yang ditargetkan selama 720 hari hingga November 2022 dapat menggait para tenaga kerja asli Kalimantan Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada George Santana Silalahi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo George. Ya, halo Firda, selamat siang. George, bisa Anda jelaskan apa pesan khusus Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dengan adanya PLBN Labang ini? Baik, terima kasih Firda. Baik, selamat siang Tribuners. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Bupati Nunukan Asmin Laura memang melakukan kunjungan kerja ke proyek PLBN Labang, tepatnya di Desa Labang, Kecamatan Lumbis, Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Diketahui pada segmen 1 sudah lakukan pematangan lahan dan mulai pemasangan bronjong dan retaining wall. Di segmen 2, ketiga, keempat, dan 5 akan berlangsung di awal tahun depan. Dan betul yang disampaikan tadi bahwa progres pembangunan keseluruhan target selesai di November 2022 atau selama 720 hari itu akan menggelontarkan uang mencapai 210 miliar dari APBN 2020. Dan pihaknya juga menginginkan, yaitu Gubernur Kaltara menyampaikan proyek ini tidak hanya memperkerjakan tenaga kerja dari luar Pulau Jawa, luar Pulau Kalimantan maksud saya, sehingga tenaga lokal atau tenaga kerja yang asli dari daerah tersebut bisa juga bersama-sama membangun proyek mega besar ini untuk mengamankan pos batas lintas negara ini. Ia menyampaikan bahwa misal dibutuhkan tenaga kerja seperti angkat batu, pengecoran fondasi, gedung, dan bidang tertentu tidak perlu memakai tenaga kerja dari luar Pulau Kalimantan. Sehingga ini yang nanti menjadi dampak positif atau pendapatan ekonomi masyarakat sekitar juga bertambah. Karena sejauh ini dari yang saya konfirmasi kepada para masyarakat, mereka adalah bekerja sebagai nelayan dan juga supir perahu longboat atau perahu panjang dari Mansalong ke desa sekitar hingga sampai ke Lumbis Pansiangan. Dan perlu diketahui, karena masyarakat yang bertempat di desa Lumbis Pansiangan itu tidak hanya desa Lumbis Pansiangan, ada desa Lumbis Ogong, Lumbis Ulu, dan juga dari ini adanya proyek diharapkan bisa juga mempertimbangkan apa saja yang diinginkan oleh dari teman-teman PT Adikarya yang membangun di pos PLBN. Firda. Baik, George, lantas apa saja fasilitas yang ada di PLBN Labang sendiri? Baik, Firda, terima kasih. Dari pantauan saya ada fasilitas mes karyawan, kantor utama, bangunan pemeriksa, rest area, powerhouse, yaitu adalah listrik tegangan yang akan menghubungkan seluruh instalasi di PLBN tersebut. Dan juga ada parkir perahu dan kantin. Gubernur juga menyebutkan agar ada perhatian khusus untuk bangunan kantor bea cukai ataupun kantor imigrasi. Hal ini untuk menjaga keamanan perbatasan Indonesia dengan Malaysia, karena paling dekat untuk melakukan perjalanan ke Malaysia yaitu ke Desa Sepunggul memakan waktu 50 menit baik ke Indonesia maupun ke Malaysia. Firda. Just kemudian bagaimana dengan keamanan tingkat keamanan di perbatasan sendiri? Baik Firda, terima kasih. Menurut Komandan Yonarmed 18 Komposit Buritkang, Letkol Arm Yudi Ari Irawan, bersama pasukan Batalion Armet 18 Komposit Buritkang mengungkapkan sudah membuat 3 pos jaga perbatasan Indonesia-Malaysia, yang dimana untuk patok perbatasan ada 3, yaitu terdiri dari Desa Sumantipal mencapai 400 patok, Labang 400 patok,
kemudian Desa Lumbis yang paling banyak mencapai 800 patok. Nantinya patok paving perbatasan ini akan dilakukan pengecekan kurang lebih mencapai 20 hingga 30 hari melewati bentang hutan. Karena ia juga menjelaskan paving patok yang sudah tergelar di perbatasan Indonesia tidak akan terjadi permasalahan. Sebab karena titik koordinat batas yang ditentukan masuk wilayah Indonesia ataupun Malaysia sudah resmi dan mempunyai kode Outstanding Boundary Problem yaitu OBP yang dimana kedua negara sepakat tidak boleh menyentuh koordinat masing-masing garis tersebut. Hal itu dia juga sudah menyampaikan kepada polis Diraja Malaysia bisa terus menjaga sinergitas ini dengan sama-sama bertanggung jawab di perbatasan. Tepatnya bernama pos penjagaan ini namanya GAPMA bersama polis Diraja Malaysia, yaitu ada GAPMA Semenggaris, GAPMA Seliku, GAPMA pada Pagalalang, dan GAPMA Longmidang. Dan sebelumnya diketahui melakukan patroli ini terakhir kali bersama polis Diraja Malaysia PDRM itu terakhir di tahun 2019 karena waktu itu juga tidak pernah melaksanakan kembali karena akibat pandemi COVID-19 dan beliau juga menyampaikan tanggal 12 November lalu sudah lakukan rapat Zoom meeting bersama Brigade Malaysia dengan 3 batalion Pamtas Malaysia dan rencana di Januari tahun depan akan melakukan patroli bersama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.